Alright guys, welcome back to your favorite channel. Gue tahu kalian sudah sangat menantikan video terbaru dari Just Gilang, bener gak? Oke, jadi ini pertama kalinya gue bikin tipe konten kayak gini, yaitu tier list. Kita akan nge-ranking berdasarkan penilaian subjektif gue tentang motivasi berhenti WMO yang dimiliki oleh setiap cowok. Jadi di sini seperti yang bisa lo lihat di layar gue, itu ada 15 poin, yang mana 15 poin ini adalah masing-masing tuh kayak motivasi berhenti WMO. Kayak contohnya ini otak itu adalah dopamine detox. Nanti gue masukin ke kategori mana sih dari 5 kategori yang di sebelah kiri ini. Yaitu yang paling atas itu motivasi yang paling keren, yang paling divine, yang paling levelnya tuh kayak di atas manusia gitu, yaitu gue namain Buddha. Terus di bawahnya Giga Chat, keren banget, normis, masih bisa diterima, oke gitu, nggak ada salahnya. People pleaser, ini udah negatif. Dan yang terakhir paling bawah, yang paling loser, paling sampah, pecandu, tetaplah pecandu. Lu sama aja PMO tapi bukan pakai PMO gitu, pakai penyaluran lain. Lu ngerti apa yang gue maksud? Oke, langsung aja tanpa perlu berlama-lama kita mulai dari poin yang nomor 1 dulu, yaitu ini adalah kita masukin ke Giga Chat. Transmutasi energi seksual. Banyak cowok yang dalam berhenti PMO itu nggak ngerti sama teori tentang energi gitu. Gue nggak mau bahas secara lebih panjang energi itu apa sih. Simply energi itu berdasarkan apa yang dibilang sama Albert Einstein, energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, hanya bisa disalurkan gitu. Ketika lo udah ngerti sama konsep energi ini, ya lo udah masuk kategori gigacet gitu. Karena lo ngerti berhenti PMO itu kan sejatinya konversi energi, pemeliharaan energi. Lu ngabisin banyak energi pas PMO, dari mulai buka situs PRN, M, dan O, itu makan energi yang luar biasa besar. Lu itu lagi simulasi buat reproduksi, seolah-olah lagi bikin bayi, padahal tidak ada bayi yang tercipta. Dan ini sangat menipu tubuh, dan tubuh nganggapnya lu lagi ngelakuin tugas yang paling berharga bagi seorang manusia, yaitu life creation, membuat seorang bayi. Gue pengen ngomong seekor bayi gitu, what the hell. Oke, jadi kalau lu berangkat dari motivasi transmutasi energi seksual, lu itu gigacet. Kunci biar lu menang di 2026 yaitu upgrade mindset. Otak perlu dibekali sama wawasan yang sehat biar misi lu buat menaklukkan 2026 bisa tercapai. Kedua ibu gue ini akan bantu lu untuk mencapai itu. Link ada di deskripsi atau bio. Sekarang balik ke video yang lu tonton. Yang kedua adalah kesuksesan karir. Ini juga kita masukin ke gigacet kategori. Seperti yang dibilang sama Napoleon Hill di bukunya Think and Grow Rich, ada chapter di situ yang membahas tentang transmutasi seksual. Lu merubah energi seksual lu menjadi energi kreatif, dan dari energi kreatif tersebut lu berhasil di karir kerjaan karena otak lu lebih jago dalam hal berpikir gitu ibaratnya. Jadi kalau lu berhenti PMO karena lu pengen naikin karir lu pengen jadi orang yang sukses, lu pengen menghasilkan sesuatu, create something yang keren di kehidupan yang sangat singkat ini, lu masuk ke kategori gigacet, keren banget. Lalu yang ini adalah looks maxing, biar ganteng, biar glow up gitu. Kita masukin ini ke normis. Ini masih bisa diterima dan gak ada salahnya gitu lu ngincer benefit ini, yaitu biar secara fisik terlihat ganteng, karena gak ada yang salah kan lu pengen terlihat ganteng sebagai cowok. Setiap cowok pasti pengen terlihat lebih ganteng gitu dari yang versi sebelumnya. Mungkin sebelumnya lu sangat terlihat kusem, low secara aura, dan aliran darah di wajah itu nggak lancar, yang mana bikin muka lu mungkin ada dark circle, terus nggak cerah gitu pokoknya secara warna kulit. Dengan lu stop PMO, lu yakin lu bisa dapetin benefit ini. Makanya banyak kan kayak omongan-omongan stop PMO biar dengkul nggak kopong, biar pipi itu nggak kempot, nggak tirus. Ini tuh kayak insting gitu. Ini tuh kayak sesuatu yang udah kita sadari kalau kebanyakan cerot itu artinya kan sperma keluar. Artinya berarti zat-zat yang penting yang bisa menutrisi bagian dalam organ kita, walaupun jumlahnya sedikit, tapi yang penting itu keseimbangan gitu, hormonal balance. Dengan lu tidak mengacaukan hormon di tubuh secara rutin, ini akan ngefek secara positif ke penampilan fisik lu, ke muka lu, ke cara lu berbicara gitu, ke suara lu, ke testosteron lu, yang mana ini ngefek ke penampilan lu, looks lu. Terus selanjutnya adalah NNN. Ini sebenarnya adalah
apa tuh namanya, gue lupa lagi. Ini itu FOMO kita masukin ke people pleaser atau demi mengincar validasi dari orang lain. Jadi lu itu berhenti PMO karena penasaran doang, karena ngincer ajang challenge-nya doang yang lagi rame, misalkan kayak NNN gitu kan di bulan November. Wih, yang lain pada NNN nih, kayaknya seru nih. Wih, kayaknya ada nih benefit yang oke seandainya gue tidak ejakulasi selama 1 bulan penuh. Gue penasaran, bener gak sih sesuai sama yang diomongin. Jadi, lu berangkat dari mindset yang penasaran doang gitu. Bukan karena dari dalam hati gue pengen banget bisa berhenti PMO karena ini benar-benar mengacaukan diri gue. Tapi lu kayak penasaran doang. Bener gak sih? Kalau misalkan bener ya udah gitu, lu nggak lanjut untuk terus ada di lifestyle tanpa PMO, tapi sekedar tahu aja, oke, ini bagus, gue akan ngelakuin lagi nanti mungkin di waktu yang tepat, tapi setelah NNN kelar gue masih pengen crot enak-enak lagi gitu kan, kayak ini gue masukin ke people pleaser, motivasi yang tidak begitu disarankan. Lalu dopamin detox, ini kita masukin ke normis. Wajar banget gitu, setiap cowok pengen berhenti PMO karena pengen otaknya lebih bisa berfungsi secara sehat dan oke dibawa buat fokus kerja dan bisa lebih menikmati hal-hal kecil di keseharian kayak menatap langit, kayak wah anjir langit bagus banget, biru banget, gue bahagia bisa terlahir di dunia ini gitu. Kayak lu nonton film bisa lebih fokus walaupun filmnya lama 2 jam tanpa tertarik buat ngecekin HP setiap 10 menit karena dopamin lu tidak tergoreng gara-gara kebanyakan nonton PRN selama ini, swipe gitu. Jadi ini kita masukin ke normis, sangat wajar setiap cowok pengen berhenti PMO karena motivasi dopamin detox. Bahkan kalau misalkan gue cek di kolom komentar channel YouTube ini, kebanyakan cowok pengen berhenti PMO itu karena pengen memperbaiki kerusakan otak. Otak itu adalah yang paling penting lah, jelas. Lu mungkin siswa sekolah pengen bisa lebih fokus pas belajar atau pekerja, pengen bisa lebih fokus pas lagi kerja gitu. Pokoknya ini semua akarnya dari dopamin yang kacau, yang terhancurkan secara reseptornya oleh kecanduan PMO. Balik lagi nih berhubungan ke hormonal imbalance, dopamin yang naik secara konstan, secara terus menerus. Artinya apa? Artinya kalau ada naik yaitu diikuti sama crash, naik crash, nggak balance dalam skala waktu yang misalkan kayak bertahun-tahun lu ngalamin ini, ya ini bakal sangat ngacauin banget otak, kesehatan otak. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu, nah ini adalah supaya bisa ngeo sama cewek yang asli. Ini kita masukin ke pecandu tetaplah pecandu. Nggak ada bedanya gitu. PMO itu kan sama aja kayak berhubungan badan yang asli, cuma bedanya lu di depan layar. Oke, lu di depan layar bersama dengan tisu dan juga lotion sendirian, layar biru yang terpapar secara kuat di depan mata yang juga itu ngancurin otak, circadian rhythm. Kalau misalkan lo ngelakuinnya malam hari, tengah malam gitu, cahaya ke mata itu benar-benar tidak natural, ya kan? Pecandu tetaplah pecandu. Lu berhenti PMO tapi biar gue bisa dapetin cewek asli dan gue bisa ngeo sama dia. Ini motivasi yang sampah banget, bre, asli. Loser banget, nggak ada bedanya. Lu berhenti dari kenikmatan palsu demi mengincar kenikmatan yang asli sebenarnya. Cuma kan itu buat pleasure gitu, bukan buat life creation, bukan buat bikin bayi gitu. Maksud gue kayak lu cuma buat ngincer enaknya doang. What's the point of kenikmatan dari kacamata mother nature, dari kacamata alam semesta? Itu tujuannya apa gitu? Pasti kan ada tujuannya. Seks tujuannya buat reproduksi tujuannya buat bikin bayi buat melanjutkan keturunan kita, buat kebaikan spesies kita gitu. Tapi kalau lu cuma ngincer pleasure, itu nggak ada di dalam skema alam semesta. Itu buat apa? Dalam skema evolusi gitu, kayak apa tujuannya, apa fungsinya? Hedon doang. Jadi ini gue masukin ke pecandu tetaplah pecandu. Kalau lu berhenti PMO karena supaya dapet cewek asli dan lu bisa nyewa sama dia. Gampang banget sebenarnya, lu bisa cukup nyewa. Gue gak menyarankan, tapi seks itu overrated banget itu. Lu bisa open BO, ya udah gitu. What's the point, man? Oke, lalu poin selanjutnya adalah performance dan produktivitas. Ini masuk ke giga chat, of course. Lu berhenti PMO karena lu mengincar benefit supaya lu bisa fokus di kerjaan, lu bisa lebih produktif, lu bisa lebih mikir,
lu punya kreatif energi yang besar gitu supaya karir lu menanjak dan lu jadi orang sukses. Ini adalah motivasi yang keren. Karena lu artinya balik lagi lu paham sama konsep tentang transmutasi energi seksual. Simply berhenti PMO adalah konservasi energi, pemeliharaan energi supaya lu bisa punya energi yang sehat, yang clean, yang lu pakai buat menaikkan karir lu gitu. Biar lu bisa lebih masuk flow di kerjaan dan dari kerjaan yang berkualitas yang lu hasilkan, lu pun bisa dapet reward yang lu pengen kan, entah itu karir, entah itu rezeki, entah itu apapun itu pokoknya sesuai sama keinginan lu. Poin selanjutnya yaitu karena lu pengen disegani, lu pengen dicap sebagai cowok keren, cowok maskulin, elegan gitu karena lu berhenti PMO. Ini juga termasuk kategori people pleaser, tidak begitu oke. Kenapa? Karena kan lu mengincar validasi, lu berhenti PMO karena lu pengen dilihat, lu pengen dinilai keren sama orang lain. Bukan karena validasi dari dalam diri, tapi karena validasi eksternal dari luar diri. Pokoknya apapun yang dari luar diri itu tidak akan pernah bikin lu puas, karena itu bukan dari dalam gitu, bukan atas self, bukan atas keinginan dari dalam diri lu, tapi lu menjadi budak atas opini orang lain. Walaupun lu pengen terlihat keren, tapi kan lu bergantung kan. Lu bergantung sama orang lain gitu. Kalau misalkan orang lain gak bilang lu keren, lu bakal merasa sedih. Lu bakal merasa ada yang kurang nih, kok gue gak bahagia. Oh ternyata orang lain belum memuji gue gitu. What the fuck? Ini sesuatu yang tidak keren menurut gue. Lu berhenti karena pengen dilihat kayak, oh mungkin auranya keren nih orang nih. Gue pengen dipuji, aura gue keren. Gue pengen dinilai beda dari cowok yang lain karena gue ngelakuin nofap. Jadi ini masuk ke people pleaser. Poin selanjutnya adalah detachment. Ini gue masukin ke sini, ke Buddha. Detachment itu apa sih? Ini konsep yang spiritual banget, divine banget. Divine itu spiritual artinya buat lo yang nggak tahu bahasa Indonesianya. Divine itu bahasa Inggris, divine. Detachment ya, D-E-T-A-C, detachment lo bisa cari sendiri. Detachment itu kayak lo itu udah enggak lagi peduli sama hal-hal yang sifatnya kayak duniawi, material gitu, duit, jabatan, bahkan wanita gitu. Kayak tujuan hidup lu tuh bener-bener udah spiritual. Lu udah ngincer sesuatu yang bukan manusiawi lagi, bukan yang ada di ranah 3 dimensi ini lagi, tapi udah di ranah mungkin 4 dimensi, 5 dimensi. Gue gak tahu apakah itu beneran eksis atau enggak, tapi bener-bener spiritual. Lu pengen detach, lu pengen nggak mengejar material lagi, lu pengen bener-bener bahagia cukup dengan nggak punya apa-apa gitu. Jadi ini level yang udah Buddha banget menurut gua kalau misalkan lu berhenti PMO karena pengen detach dari this world, dari dunia ini. Tinggi banget. Gue pun sejujurnya belum nyampe sih ada di level ini. Sebenarnya ini ininya salah sih. Thumbnailnya salah. Harusnya detachment itu yang ini. Sorry, gue pindahin. Ini adalah transmutasi energi seksual. Detachment itu yang ini. Oke. Selanjutnya adalah berhenti PMO karena ingin dapetin validasi dari lawan jenis. Ini kita masukin ke people pleaser juga biar bisa dapet cewek. Sama, ya kan? Gue pernah bikin videonya kalau tujuan berhenti PMO itu bukan buat dapetin cewek. Sejatinya adalah buat keperluan spiritual gitu, energi dan ya hal-hal yang ada di area ini kan. Kalau misalkan lu berhenti PMO karena ngejar validasi dari cewek, ini adalah sesuatu yang kurang tepat menurut gue. Kenapa? Karena pertama-tama cewek itu sebenarnya nggak peduli sama cowok yang PMO atau yang nggak PMO. Bahkan misalkan lu PMO pun cewek bisa tetap ngejar lu. Karena gimana ya, maksud gue tuh topik tentang berhenti PMO ini sesuatu yang hanya kita cowok itu sangat peduli gitu. Cewek tuh nggak peduli sama cowok yang PMO atau cowok yang nggak PMO. Cewek hanya peduli tentang gimana tingkah cowok ke dirinya gitu. Apakah cowok suka sama dia, mungkin apakah cowok sayang sama dia, perhatian ke dia gitu kan. Jadi berhenti PMO itu topik yang hanya kita cowok sangat obses. Cewek nggak begitu peduli. Misalkan lu berhenti PMO berharap cewek bakal melirik, cewek bakal suka sama lo, mungkin iya, karena kan of course lu berhenti PMO, aura lu bakal naik, lu bakal lebih ganteng, lebih sehat secara hormon, yang mana ini ngefek ke penampilan fisik lu, muka yang lebih cerah, cara bicara yang lebih pede, suara yang lebih dalam, lebih
lebih deep gitu, dan ini bakal membuat cewek lebih tertarik ke lu, of course. Tapi kalau tujuan utama lu untuk mencapai ini masuk kategori ya people pleaser, demi validasi, demi validasi dari eksternal, sesuatu di luar diri lu, bukan dari dalam diri lu. Terus poin yang selanjutnya, berhenti PMO karena pengen improve social skill. Ini kita masukin ke normis. Sangat wajar, sangat bisa diterima. Lu berhenti PMO karena lu pengen improve secara kemampuan sosial, lu pengen bisa ngomong lancar ke orang lain, bisa menatap mata orang lain, lu pengen nggak nervous, nggak gugup, nggak takutan, dan nggak dianggap weirdo atau terlalu aneh gitu sama orang lain. Jadi lu berhenti PMO, wajar. Kenapa berhenti PMO itu improve social skill? Balik lagi karena hormon stabil, testosteron stabil, prolaktin turun. Prolaktin itu hormon yang sangat tidak baik kalau terlalu tinggi, yang punya hubungan yang inverse, berlawanan sama testosteron. Prolaktin turun, testosteron naik. Prolaktin naik, testosteron turun gitu. Dan intinya tuh di hormon yang kacau gara-gara PMO, dopamin naik, prolaktin naik, testosteron turun. Ini yang bikin lu jadi males buat interaksi sama orang lain, karena lu merasakan ada yang salah di dalam diri lu kan, kayak aduh diri gue nggak enak banget nih, badan gue nggak enak banget. Dan ini bakal bikin lu jadi nggak maksimal pas ngobrol interaksi sama orang lain. Everything because of hormonal imbalance akibat kecanduan PMO. Poin selanjutnya yaitu selibat. Kita masukin ke Buddha ini. Selibat itu apa sih? Selibat itu adalah keputusan untuk tidak menikah dan tidak punya anak seumur hidup. Jadi hidupnya itu benar-benar murni didedikasikan untuk karyanya, mungkin untuk kerjaannya. Kayak ini gue kasih contohnya itu kayak si Nikola Tesla, yang gimana sekarang namanya diabadikan sama si Elon Musk sebagai mobil listrik produknya. Cowok yang udah mutusin buat selibat itu gila sih, gue bisa salut sesalut-salutnya. Dan gue tentunya nggak bakal selibat karena ya gue pengen punya anak, gue pengen punya keluarga, gue pengen membangun keluarga. Jadi gue belum berani ke titik ini. Tapi kalau misalkan ada cowok yang berani ke titik ini, itu gue salut banget, karena wow, lu bener-bener udah di atas manusia levelnya. Lu udah ngelihat sesuatu mungkin yang kita semua para normis itu belum berhasil untuk ngelihat. Terus selanjutnya adalah kayaknya gue ada kesalahan tadi. Ini harusnya tuh yang tadi gue sebut sebagai biar bisa ngeo sama cewek asli. Tadi kan udah gue jelasin kan, jadi gue jelasin yang ini aja. Pecandu tetaplah pecandu. Apa itu? Ini tuh sebenarnya adalah biar bisa halal. Ngerti gak sih? Paham gak sih lu? Maksudnya sering banget kan orang ngomong, makanya nikah aja biar lu dapet pasangan dan lu bisa ngelakuin secara halal. Ini mindset yang sampah banget menurut gue. Sangat loser banget. Ganti pelampiasan doang gitu. Oke, lu nikah tuh tujuannya buat itu gitu kan. Pecandu tetaplah pecandu. Biar halal. Ini benar-benar cara berpikir yang paling sempit, paling lowest, paling rendah, serendah-rendahnya menurut gue. Lu belum ngerti sama konsep tentang transmutasi energi seksual, sama hormonal imbalance. Pokoknya ngertinya enaknya doang gitu. Gue pengen enak, tapi gue pengen halal, jadi gue nikah biar gue bisa halal ngelakuin itu. Udah kayak apa tuh namanya, para warga Arab yang datang ke puncak supaya bisa kawin kontrak, supaya bisa enak-enak tapi halal gitu. Kayak sama aja bohong, men. Pecandu tetaplah pecandu. Oke. Poin selanjutnya adalah hermit. Ini juga sama, kita masukin ke Buddha. Hermit itu orang yang pengen hidup sendiri di hutan. Orang yang udah nggak mau hidup lagi di masyarakat perkotaan, pengen sendiri aja, pengen memenuhi kebutuhan spiritualnya. Balik lagi, Buddha itu kategori orang-orang yang berhenti PMO karena benar-benar murni karena spiritual. Mereka udah nggak peduli lagi sama hal-hal duniawi. Kalau Gigacet kan masih berhubungan sama duniawi gitu, kayak tadi transportasi energi seksual, kesuksesan karir, produktivitas dan performance gitu. Ini masih peduli sama dunia, dan ini ke bawahnya tuh makin rendah gitu secara vibration. Yang mana ini ngincer pleasure, kenikmatan doang. Hermit itu orang yang kayak apa ya, pengembala gitu. Mungkin bagi kita yang ada di masyarakat perkotaan nganggapnya ini orang gila, orang sinting, orang sedeng. Kayak filsuf Yunani yang terkenal itu yang ketemu sama Alexander the Great, yaitu Diogenes kan. Dimana konon katanya dia bertemu sama Alexander, terus Alexander bertanya, kamu pengen apa?
Si Diogenes ini hanya bilang, minggir, lu menghalangi sinar matahari gue. Itu seorang raja loh. Itu seorang raja yang dibilang kayak gitu. Minggir, kamu menghalangi sinar matahari saya. Kayaknya hanya sedikit, hanya 0,01% cowok di dunia ini yang berhenti PMO karena tujuan ini, untuk tujuan yang sangat spiritual, yang sangat di atas manusia ini levelnya. Gue salut banget kalau ada penonton gue yang masuk ke kategori ini. Terakhir, berhenti PMO karena motivasi ingin menemukan wanita idaman dan membangun keluarga. Kita masukin ke GigaChat pastinya. Perbedaan motivasi antara cowok yang ada di kategori ini dan cowok yang ada di kategori ini yaitu adalah cowok yang di kategori bawah itu hanya egois. Dia hanya untuk enaknya doang gitu. Kalau yang di sini lu berhenti PMO karena lu pengen jadi cowok yang sukses, jadi cowok yang bagus secara mindset, jadi cowok yang berkarakter, dan dari situ, dari meningkatnya karakter lu pun bisa menemukan cewek yang setara sama lu soal karakter gitu, walaupun mungkin langka gitu ya cewek yang tipe kayak gini, mungkin ya kan. Lu pengen membangun keluarga yang sehat banget, yang berdasarkan Tuhan gitu, kayak lu kerja, lu provide keluarga, dan keluarga lu bahagia punya lu, istri lu ngelihat ke atas ke lu gitu, wow suami gue keren banget, anak lu juga bangga sama bapaknya, lu pengen ada di posisi ini. Dan ini gue masukin ke GigaChat karena kan ini pasti bisa tercapai karena dengan lu tidak PMO, lu tidak lagi menuhankan kenikmatan, pleasure. Otak lu fokusnya ke hal-hal yang berhubungan sama karir, kerjaan, transmutasi energi seksual, kreatif energi, dan lu pun bisa mencapai ini dan membangun keluarga yang sehat karena semuanya berdasarkan performance lu sebagai cowok gitu. Oke, jadi beginilah menurut gue tier list motivasi berhenti PMO berdasarkan kategori-kategorinya. Budak, GigaChat, normis, people pleaser, pecandu, tetaplah pecandu. Kira-kira lu itu ada di kategori yang mana sih selama ini? Apakah lu ternyata masih ada di kategori yang ini, atau yang lebih parah yang ini, atau ini? Gue yakin kayaknya sih ini sih. Kayaknya kita semua tuh ada di ranah yang ini nih. Gue pribadi belum berani nyampe ke sini karena artinya ini gue harus berkata goodbye kepada dunia. Oke, sekian gue rasa video tier list kali ini. Kalau misalkan lo suka sama konten tipe kayak gini, gue ngoceh tanpa skrip, mungkin video ini durasinya lebih panjang, lo bisa komen di kolom komentar. Bang, gue suka sama tipe konten kayak gini, bikin lagi ke depannya tier list kayak gini, gue akan dengan sangat senang hati bikin konten kayak gini lagi. Jangan lupa guys, kalau lo pengen deep dive lebih dalam lagi tentang hal-hal berbau PMO, self-improvement cowok, cara ningkatin karakter, hal-hal yang gue pelajari tentang self-improvement selama ini, selama 10 tahun ke belakang di hidup gue, lo bisa cek ebook gue, linknya ada di deskripsi. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya guys, peace.